Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Putri Novita Sari Dewi dari kelas 4B Pendidikan Kimia NIM 12010720067. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besi, kobalt, dan nikel untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Pangalawan Saleman Ritonga, SPD MSI, mata kuliah Kimiaan Organik 2. Materi pertama yaitu tentang sejarah besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe, dari bahasa Latin merupakan ferrum, dan nomor massa atom 26, merupakan logam dengan deret transisi pertama. Besi adalah unsur yang paling umum di muka bumi berdasarkan massa, yang membentuk sebagian besar dari bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Kelimpahannya dalam planet berbatu seperti bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana produksi nikel yang meluruh menjadi isotop besi paling umum adalah reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat eksotermal. Akibatnya, nikel radioaktif adalah unsur terakhir yang diproduksi sebelum keruntuhan hebat supernova. Keruntuhan tersebut menghamburkan prekursor radionuklida besi ke angkasa raya. Materi kedua yaitu tentang sejarah kobalt. Kata kobalt berasal dari bahasa Jerman Cobalt, dari kobold yang berarti goblin atau istilah tahayul yang digunakan untuk biji kobalt oleh para penambang. Karena biji utama kobalt selalu mengandung arsenik, peleburan biji mengoksidasi arsenik menjadi oksida arsenik dan sangat beracun yang mudah menguap. Kimiawan Swedia George Brand tahun 1694 sampai 1768 dikreditkan sebagai penemu kobalt sekitar tahun 1735 dan berhasil menunjukkan unsur baru ini berbeda dari bismut dan logam tradisional lainnya. Dia menunjukkan bahwa senyawa logam kobalt adalah sumber warna biru pada kaca yang sebelumnya dikaitkan dengan bismut yang ditemukan bersama dengan kobalt. Selama abad ke-19, sebagian besar produksi dunia dari biru kobalt atau pigmen yang dibuat dari senyawa kobalt dan alumina dan smalt atau bubuk kaca kobalt yang digunakan untuk pigmen keramik dan lukisan. Dilakukan di Blavarverket, Norwegia. Dengan ditemukannya biji kobalt di Kaledonia baru pada tahun 1864, penambangan kobalt di Eropa menjadi menurun. Materi ketiga yaitu sejarah nikel. Nikel pertama kali diklasifikasikan sebagai unsur kimia pada tahun 1751 oleh Axel Fredrik Crotsten yang awalnya mengira biji tersebut sebagai mineral tembaga. Di tambang kobalt di Los Angeles, Swedia, nama elemen ini berasal dari peri nakal dari mitologi penambangan Jerman, nikel, mirip dengan nik lama yang mempersonifikasikan fakta bahwa biji tembaga dan nikel tidak bisa dimurnikan menjadi tembaga. Sumber nikel yang penting secara ekonomi adalah biji besi limonit yang mengandung 1-2% nikel. Mineral biji nikel penting lainnya termasuk pentlandit dan campuran silikat alami yang kaya nikel yang dikenal sebagai garnierit. Selanjutnya adalah sifat fisika besi. Logam besi merupakan logam golongan transisi golongan 8B dengan lambang Fe dan memiliki nomor atom 56. Sifat fisika dari besi adalah pada suhu kamar akan berwujud padat, mengkilap, berwarna keabu-abuan, dan merupakan konduktor panas yang baik. Materi selanjutnya yaitu sifat kimia besi. Jika dilihat dari sifat kimianya, besi merupakan logam yang tergolong sangat aktif. Unsur ini mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksi antara keduanya menghasilkan karat yang dikenal dengan karat. Tak hanya oksigen, besi juga mudah bereaksi dengan air dan uap. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat fisika dari kobalt. Yang pertama, elektronegativitas menurut Pauling adalah 1,8
Kepadatannya adalah 8,9 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, memiliki titik lebur 1495 derajat Celcius, memiliki titik didih 2920 derajat Celcius, radius van der Waals 0,125 nm, radius ionik 0,078 nm. Jika memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan 0,063 nm jika memiliki bilangan oksidasi 3 plus 3. Memiliki isotop 8, energi ionisasi pertama dari kobalt adalah 757 kJ per mol, memiliki energi ionisasi kedua adalah 1666,3 kJ per mol, memiliki energi ionisasi ketiga yaitu 3226 kJ per mol, memiliki potensial standar 0,28 volt jika kobalt 2+ atau kobalt, 1,84 volt jika CO3+ atau CO2+. Sifat kimia dari logam kobalt. Yang pertama, sifat kimia. Materi selanjutnya adalah sifat kimia dari logam kobalt. Logam kobalt merupakan logam yang bersifat kobalt, maka mempunyai bilangan oksidasi yang positif. Digunakan sebagai katalisator. Kobalt stabil di udara dan tidak terpengaruh oleh air, namun perlahan-lahan akan larut oleh asam enca. Selanjutnya, sifat fisika dari nikel. Elektronegativitas menurut Pauling adalah 1,8, memiliki kepadatan 8,9 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, memiliki titik lebur 1453 derajat Celcius, memiliki titik didih 2913 derajat Celcius. Radius van der Waals dari nikel adalah 0,124 nm. Radius ionik dari nikel adalah 0,096 nm. Radius ionik dari nikel adalah 0,069 nm jika memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan 0,06 nm jika memiliki bilangan oksidasi plus 3. Isotop dari nikel adalah 10. Energi ionisasi pertama dari nikel adalah 735 kJ per mol. Energi ionisasi kedua dari nikel adalah 1753 kJ per mol. Dan energi ionisasi ketiga dari nikel adalah 3387 kJ per mol. Memiliki potensial standar 0,25 volt. Nah, selanjutnya yaitu sifat kimia dari nikel. Nikel memiliki sifat keras, mudah dibentuk dan ulet, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang relatif tinggi untuk logam-logam transisi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan besi. Yang pertama, bisa dimanfaatkan dalam pembuatan baja karena besi merupakan bahan utama dalam pembuatan baja. Yang kedua, dimanfaatkan dalam bahan konstruksi bangunan. Yang ketiga, dijadikan peralatan rumah tangga. Yang keempat, sebagai bahan industri. Yang kelima, unsur metabolisme makhluk hidup. Yang keenam, digunakan untuk membuat magnet. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan kobalt. Kobalt digunakan dalam berbagai panduan logam, misalnya pada media perekaman magnetik, sebagai katalis untuk minyak bumi dan industri kimia, serta sebagai pengering untuk cat dan tinta. Kobalt digunakan untuk membuat alloy dengan steel. Alloy ini digunakan dalam mesin turbin dan alat pemotong. Tercantum dalam Sri Atun et al. 2012. Kemudian, kobalt juga memiliki pengaruh yang besar terutama terhadap sistem saraf tubuh. Tanpa kobalt, organ tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin B12. Ketika tubuh manusia tidak mendapatkan cukup vitamin B12, maka ia tidak dapat mengasimilasi zat besi dengan baik atau membuat sel-sel darah merah yang kuat, yang akan membuat kita menjadi anemia. Materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan nikel. Yang pertama, nikel dapat digunakan dalam pembuatan stainless steel. Yang kedua, nikel juga digunakan dalam campuran besi baja. Yang ketiga, nikel digunakan sebagai pelapis anti karat.
Yang keempat, digunakan dalam industri otomotif. Yang kelima, digunakan dalam industri baterai. Yang keenam, digunakan dalam elektroplating. Dan yang ketujuh, digunakan dalam pembuatan monel, serta digunakan juga dalam pembuatan kawat. Materi selanjutnya yaitu pembentukan baja. Pembuatan baja dimulai dengan membuat besi kasar di dapur besar atau blast furnace. Nah, besi oksida biasanya hermalit atau Fe2O3 ataupun magnetit atau Fe3O4 direduksikan oleh karbon atau coke sehingga dihasilkan besi kasar. Nah, reaksi yang terjadi adalah Fe2O3 ditambah CO menghasilkan 2Fe ditambah 3 CO2. Kemudian, besi kasar yang dihasilkan tadi harus dipindahkan ke dapur pembuatan baja dalam kondisi yang cair. Selanjutnya yaitu oksida besi. Besi yang dipakai adalah besi 2 oksida atau FeO. Senyawa non-stoikiometrik umumnya terdapat kekurangan ion besi 2 atau sebab oksidanya merupakan tingkatan oksidasi terendah sehingga sebagian ion besi 2 teroksidasi menjadi ion besi 3 dengan persamaan yaitu FeC2O4 menghasilkan FeO ditambah CO ditambah CO2. Selanjutnya yaitu besi 3 oksida atau Fe2O3. Besi 3 oksida atau Fe2O3 berupa kristal heksagonal bercorak coklat kemerahan, tidak larut dalam air, serta larut dalam asam. Besi 3 oksida terbuat sebagai endapan coklat kemerahan terhidrat dari respon reaksi yaitu 2FeCl3 ditambah 6 NaOH menghasilkan Fe2O3 dikali 3H2O tambah 6 NaCl. Selanjutnya yaitu halida besi. Besi 3 halide dapat dibuat dengan reaksi umum yaitu Fe ditambah 3X2 menghasilkan 2FeX2. Sulfat besi dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu besi 2 sulfat atau besi 2 sulfat heptahidrat di laboratorium bisa dibuat dengan melarutkan zat besi dalam asam sulfat yang encer dalam atmosfer kurangi diiringi dengan kristalisasi. Hasilnya adalah Fe ditambah H2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah H2. Yang kedua itu ada besi 2 klorida hidrat atau FeCl2NH2O. Memiliki wujud kristal bercorak kuning kehijauan, memiliki titik leleh 670 sampai 671. Senyawa ini mempunyai struktur semacam kadmium klorida dan larut dalam air serta hidrat yang dikelilingi oleh air yang didapat dari larutan FeCl2 dalam asam klorida. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu Fe ditambah 2HCl dalam bentuk aqueous menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Nah, yang ketiga itu ada besi 3 klorida atau FeCl3. Besi 3 klorida berwujud kristal berwarna coklat tua yang mencair pada temperatur 306 derajat Celcius. Besi 3 klorida mempunyai struktur pipih dalam fase gas, FeCl2 memiliki struktur tinar. Selanjutnya yaitu besi 2 bromida atau FeBr2. Besi 2 bromida Selanjutnya yaitu besi 2 bromida atau FeBr2. Besi 2 bromida diperoleh dengan memanaskan besi berlebih dalam gas kromida. Selanjutnya besi 2 bromida atau FeBr2. Besi 2 bromida atau FeBr2 diperoleh dengan memanaskan besi berlebih dalam gas bromida. Kelebihan besi ini dapat digunakan agar menghindari pembentukan besi 3 bromida. Materi selanjutnya yaitu senyawa kompleks besi. Yang pertama ada besi 2 kompleks, yaitu mempunyai struktur oktahedral. Besi kompleks diamagnetik adalah FeCN6 4-min, yang dimana pembentukan kompleks 2,2-min bipiridin merah serta 1,10 fenantrolin yang dapat digunakan untuk memperoleh ion Fe2+. Yang kedua itu ada besi kompleks 3. Ferrochloride anhidrat bisa terbuat dengan mengalirkan gas HCl pada bubuk besi panas dengan mengurangi kadar FeCl3
dengan Fe di tetrahidrofuran. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. K3 FeCN6 ditambah Fe3+ menghasilkan FeCN6 berwarna coklat muda dan larut. Yang kedua ada K3 FeCN6 ditambah Fe2+ akan menghasilkan KFe FeCN6 timbul biru dan panas larut. Selanjutnya yaitu sifat beberapa senyawaan kobalt dan nikel. Nah, diambil contoh untuk kobalt adalah kobalt 2 hidroksida atau COOH2. Nah, kobalt 2 hidroksida memiliki endapan yang berwarna biru. Apabila larut, logam alkali hidroksida ditambah pada larutan garam kobalt 2. Warna endapan biru tersebut setelah itu akan berganti menjadi warna ungu hingga merah muda atau pink apabila terjalin ion tetap dikelilingi dengan molekul. Nah, yaitu sifat beberapa senyawaan nikel. Nah, untuk contohnya diambil nikel sulfat atau NiSO4 dikali 6H2O atau nikel 2 sulfat yang merupakan garam berwarna biru dan sangat larut di dalam air. Memiliki sifat paramagnetik dan garam nikel juga bersifat karsinogenetik. Selanjutnya yaitu cara-cara ekstraksi logam besi, kobalt, dan nikel. Nah, pertama, cara ekstraksi dari logam besi. Proses-proses yang dapat dilakukan pada tahapan ekstraksi logam besi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biji besi atau batu kapur CaCO3 serta kokas dimasukkan di bagian atas tanur. Setelah itu, udara panas tadi ditiupkan ke bagian dasar tungku supaya karbon atau C bereaksi dengan oksigen yang membentuk CO2 yang memiliki reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Yang ketiga yaitu gas CO2 yang tercipta berikutnya hendak bergerak ke atas dari lebih lanjut dengan C buat membentuk CO2. Respon ini bersifat endotermik sehingga terjalin sedikit penyusutan temperatur proses. Yang keempat yaitu produk respon ialah gas CO. Setelah itu bergerak naik serta mulai mereduksi senyawa-senyawa besi. Yang kelima yaitu respons keseluruhannya bisa ditulis dengan sebagai berikut yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Yang keenam, besi atau Fe yang tercipta hendak mengalir serta berkumpul di dasar. Sebab temperatur di dasar yaitu 2000 derajat Celcius. Besi hendak terletak dalam wujud lelehannya. Yang ketujuh, sedangkan itu CaCO3 dalam tanur hendak menjadi terurai menjadi CaO di mana CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi kobalt. Pada akumulasi CoCO3 dengan pemanasan akan diendapkan As serta Fe selaku menjadi karbonat. Dengan penyaringan hendak diperoleh CoCl3. Kelebihan zat pencuci pengganti dari CoCl3 jadi CO2O3. Berikutnya CoCO3 direduksi dengan gas hidrogen. Nah, reaksinya adalah CO2O3 ditambah H2 menghasilkan 2CO ditambah 3H2O. Nah, materi terakhir adalah tentang ekstraksi nikel. Proses ekstraksi nikel oksida ini disebut dengan pirometalurgi, yang mana secara universal proses metalurgi ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada komisusi, yang tahap kedua ada drying, yang ketiga adalah calcining, yang keempat ada smelting, dan yang kelima ada refining. Nah, sekian materi yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan menambah pengetahuan untuk teman-teman yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.